Baik, selamat datang di Berandalu Utara. Dan untuk sekian kalinya kita bikin siaran, mungkin bukan ya, podcast. Ngobrol sedikit aja ya bersama Pak Kasiswan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Katalis Indonesia, dan Bapak Tasran, Kepala Desa Wailawi Malengke Barat. Dan Sobat Lutra, kita tahu ya, Luwu Utara ini kaya akan bahan pangan. Kita surplus beras, tapi untuk saat ini kita akan bahas sedikit banyak tentang sagu. Dan untuk itu kita ke Pak Tasran dulu. Pak Tasran. Desa Wailawi ini bisa dibilang satu-satunya desa di Luwu Utara yang melakukan budidaya tanaman sagu. Tadinya tumbuhan ya, tapi sekarang bisa jadi sudah jadi tanaman karena sudah ditanam. Apa motivasi awalnya masyarakat di Wailawi melakukan atau menanam pohon sagu? Kalau sejarahnya tentang sagu di desa Wailawi itu merupakan makanan pokok dari masyarakat itu sendiri, karena potensi desa yang selama ini sering tergenang oleh air karena curah hujan tinggi, makanya yang cocok ditanam itu adalah pohon sagu. Inilah menjadi produk utama dan punya potensi tersendiri di Wailawi itu adalah sagu. Dan sampai hari ini alhamdulillah, karena adanya pandemi ini, para masyarakat itu ditopang oleh bahan sagu. Inilah yang menjadi bahan pokok selama pandemi tahun 2020 sampai hari ini, Pak. Menjadi penopang ekonomi masyarakat selama ini. Baik. Ya. Baik, kita ke Pak Siswan. Ya. Pak Siswan, kalau kita bicara modal sistem pangan di Indonesia dulu umumnya ya, kita kan sebenarnya awalnya dulu bukan pemakan beras, tapi justru atau bisa dibilang di Indonesia bagian timur lah, kita di sini makanan pokoknya sagu ya. Sagu. Jadi tetapi karena memang sagu bisa dibilang, kalau sekarang mungkin tanaman, dulu kan tumbuhan, jadi tumbuhnya liar begitu. Tapi kemudian sekarang ada semacam gerakan untuk kita menanam sagu. Itu untuk Luwu Utara sendiri itu potensinya seperti apa? Ya, kalau Luwu Utara kan potensinya besar ya, karena sagu ini kan tidak sembarang tempat bisa tumbuh. Di Sulawesi Selatan ini kan hanya di Tanah Luwu saja bisa kita temukan sagu. Di Indonesia tidak semua juga provinsi ada. Hanya yang saya kenal misalnya di Sumatera, di Maluku, di Papua. Nah, di antara beberapa daerah ini sangat berbeda karakternya. Di Luwu Utara ini umumnya karena proses kultural, alam sendiri yang siapkan, dan masyarakat itu secara individu atau kakak itu memiliki lahannya. Di tempat lain itu banyak dikembangkan oleh perusahaan. Model sistem pangan untuk sagu di Luwu Utara ini menurut Pak Siswan seperti apa, dan bagaimana peran pemerintah dalam menjaga potensi sagu sebagai bahan pangan utama di Luwu Utara? Iya, ini kan saat ini hampir semua sagu yang ada itu kan masih karena tumbuh sendiri, Pak ya, belum dibudidayakan. Kemudian di sisi hilirisasi, di sisi pengolahan itu makin masih. Ya, banyak produk-produk turunan dari sagu kayak kue apa dan sebagainya, dan ada juga sagu saja langsung dijual, dan itu sampai ke beberapa daerah. Nah, ini artinya apa? Sagu semakin banyak keluar, tetapi ketika tidak diintervensi di produksi, di budidaya, itu bisa terjadi kelangkaan, bahkan mungkin bisa kehilangan. Maka kita dorong bagaimana ada budidaya. Nah, di pemerintah sudah ada perda, tetapi perda ini belum bisa berjalan karena belum ada peraturan bupati sebagai penerjemahan untuk implementasi di lapangan. Baik. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya mungkin
harus ada semacam pendampingan terhadap masyarakat sendiri untuk menyadari bahwa keberlangsungan dari tanaman sagu tumbuhan sagu dan tanaman sagu ini juga harus dijaga. Pak Kasran, sudah berapa lama di Wailawi ini masyarakat tanam sagu? Kalau sepanjang namanya Welawi, Welawi belum jadi desa kemarin. Nanti tahun 1994 baru jadi desa. Jauh sebelumnya itu di bawah naungan Desa Pengkajuang. Dan dari si Pengkajuang itu sudah puluhan tahun sudah ada memang sagu. Dari nenek moyang kami dulu itu sudah ada sagu. Iya, maksud saya yang menanam sagunya. Kalau menanam sagu sekarang kan sudah ada petunjuk dari berbagai instansi pemerintah dengan pola tanam anakan lahan-lahan yang tidak produktif yang tidak bisa ditanami oleh tanaman lain, maka cocoknya untuk kami tanam adalah sagu. Dan alhamdulillah hari ini sudah berapa tahun berjalan? Saya selama jadi kepala desa karena sudah terpola, ini kurang lebih hampir 10 tahun ini sudah mulai terpola karena beberapa hal lisensi penemuan baru terkait dengan ilmu-ilmu dari luar untuk dikembangkan. 10 tahun sudah berjalan di Wailawi. Bagaimana dengan desa-desa di sekitar? Sudah ada yang ikut menanam? Kalau di desa-desa tetangga seperti Pengkajuang jauh sebelumnya sudah sudah kembangkan. Baru menyusul Welawi, Pembunian, Cening, dan Pombaka. Baik. Pak Siswan, advokasi yang dilakukan Katalis ini sejauh ini perkembangannya, kemudian manfaat atau dampak yang terlihat sudah sejauh mana? Iya, kalau perkumpulan Katalis ini sebenarnya sejak 2016 mulai berprogram di Lombok Utara, tetapi dulu itu lebih ke pengawasan pupuk subsidi, kemudian penguatan tim pengawas pupuk dan pestisida. Nah, untuk khusus untuk model pangan ini kita masuk di masa pandemi, karena di awal-awal pandemi itu kan pangan tidak boleh tidak ada. Ya. Sementara distribusi pangan itu banyak terganggu karena adanya pembatasan. Ya. Nah, dari situ kita mulai belajar bahwa pangan ini kita harus ada ketahanan pangan di daerah. Dan di antara beberapa kabupaten Indonesia ada 3 kita sebagai pilot. Salah satunya di Utara, kemudian ada di Pacitan, dan ada di Lombok Utara. Nah, itu untuk melihat secara atau memotret ya kondisi pangan di Indonesia. Khusus untuk Utara, ini kan kita produsen. Kalau Utara ya, kita overstock. Jadi kita tidak terlalu bermasalah dari sisi ketersediaan. Nah, justru masalah kita kemarin itu adalah bagaimana mengeluarkan ini pangan. Misalnya gabah apa dan sebagainya. Itu di awal-awal Covid. Nah, kemudian berkembang kajian, kita butuh memang bagaimana bisa berdaulat pangan gitu, khususnya misalnya untuk makanan pokok. Nah, di samping beras, di sini kan ada sagu, dan sagu sekarang kan mulai digemari. Nah, kita melihat lebih dalam, ada banyak inovasi lokal oleh pemerintah, tetapi belum terintegrasi. Misalnya, Pak Desa mau juga mengembangkan inovasi di desa dengan menggunakan dana desa misalnya, tetapi dia bermasalah dari sisi regulasi, bagaimana kewenangannya memanfaatkan dana desa untuk program misalnya katakanlah penanaman sagu. Maka dia butuh di backup oleh payung hukum di kabupaten atau kebijakan-kebijakan di daerah supaya tidak ada pelanggaran. Baik. Kalau melihat dari Pak Siswan pasti sering terjun ke lapangan. Tidak sering juga. Tapi mungkin bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat Lombok Utara, karena juga yang dari tadi saya ikuti diskusi ini, bahwa yang benar-benar membudidaya baru satu desa di Lombok Utara dari sekian ratus desa. Saya kira masyarakat sini sangat berutang sama alam, karena sagu ini banyak disiapkan oleh alam tanpa usaha kita yang maksimal. Ya, baik. Kalau melihat atau bagaimana
pola untuk yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, mungkin sekedar saran ya untuk bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang tidak lagi seperti manja terhadap alam, tapi juga kemudian bisa untuk mulai seperti masyarakat di Desa Welawi yang menanam sagu. Ya, yang pertama memang ini kan di desa ini mulai banyak inovasi Pak ya, baik dari sisi penanaman maupun pengolahan. Ya, tadi saya sempat menikmati gula hasil dari fermentasi sagu ya, dan itu sangat bagus sebenarnya. Itu harus di backup oleh pemerintah, apa-apa saja yang dibutuhkan sehingga ini bisa tumbuh berkembang, sehingga ekonomi juga di situ lebih berputar. Nah, yang kedua, ya tentu ada model-model, misalnya katakanlah dia menanam sagu, ini kan agak lama baru bisa panen, bisa menghasilkan secara ekonomi. Tetapi kan dia bisa di mixing ya dengan usaha-usaha lain yang relevan, misalnya ikan, misalnya bebek, misalnya, atau peternakan. Karena dari daunnya kan bisa juga dikonsumsi oleh ternak. Dan itu butuh edukasi ke masyarakat. Karena aktivitas masyarakat harus diikuti dengan dampak ekonomi supaya ini berkelanjutan. Dan kalau menanam sagu ini juga kan bagian dari recovery atau reboisasi secara alamiah kan, misalnya pinggiran sungai-sungai misalnya supaya tidak banjir, dan dia memang cocok di tanah-tanah yang terendam air. Gitu. Kalau Pak Taslan, kalau bisa digambarkan masyarakat di Desa Wailawi ini bagaimana sampai sekarang ya, karena yang salah satu yang menjadi masalah di negara-negara yang sebagian besar masyarakatnya itu bergantung pada sektor pertanian, itu regenerasi. Jadi mungkin sekarang yang menanam itu kebanyakan orang petani yang sudah berusia lanjut. Kalau di Wailawi itu petani-petani terutama yang menanam sagu itu sudah ada regenerasi, maksudnya anak-anak muda benar-benar juga sadar untuk ikut budidaya sagu. Kalau di Desa Welawi itu sudah ada regenerasi. Dan sampai hari ini alhamdulillah mereka antusias dan mereka berpikir positif bahwa sagu ke depan ini sangat menjanjikan. Inilah terkait dengan adanya pandemi, karena ruang kerja sekarang sudah hampir tidak memadai, tidak terlalu signifikan di desa. Makanya melalui tanaman ini ada beberapa hal yang bisa dihasilkan, termasuk pelepas sagunya itu sudah menjadi mata pencarian masyarakat di sana. Apalagi namanya produksi dan penanaman. Karena di wilayah Desa Welawi itu hampir 30% dan di atas lagi 30 hanya cocok ditanami oleh sagu karena potensinya hampir terendam dengan air. Inilah yang menjadi potensi desa Welawi selama ini. Karena Welawi itu punya 3 potensi, yaitu potensinya sagu, tambak, dan wisata bahari. Ada satu dusun itu yang diapit oleh Sungai Rongkong di sekelilingnya itu hanya bisa diakses melalui perahu air. Ada hampir 40 menit ke sana baru kita tiba. Jadi bisa dibilang di Wailawi masyarakat sudah sangat sadar bahwa sagu itu bukan hanya sagunya atau batangnya yang kemudian diolah jadi sagu, tapi juga secara keseluruhan pohon secara keseluruhan itu punya banyak manfaat. Mungkin termasuk ampasnya juga dimanfaatkan. Sudah dimanfaatkan melalui ada pupuk cair. Kami sudah coba itu olah dari ampas ini jadi pupuk cair. Dan kedua, ada juga yang sudah dikembangkan oleh para masyarakat ini terkait dengan tematik sagu KKN Unhas. Dari bahan sagu itu bisa dibikin jadi bakso. Ada beberapa di sana sudah kami kembangkan, tapi
kami dalam hal ini kekurangan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya lah. Ya. Tapi yang pasti yang perlu kita cermati sekarang terkait ke depan ini, mau kiranya Pemda Kabupaten Utara membuat suatu peraturan, terutama yang kami ingin diperdeskan di desa itu, dan pemetaan wilayah implementasinya di mana dan potensi desa yang khusus untuk menangani sagu ini. Inilah yang kami harapkan ke depan. Baik, Iya. Pak Siswan tadi sempat ya pada saat diskusi disinggung mengenai Teknopark di Luwu Utara, di Luwu Raya, dan Luwu Utara di gadang-gadang bisa menjadi pusat research dan industri sagu. Ya, Utara. Potensinya ke depan seperti apa? Ya saya kira bukannya ke depan, karena sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang melakukan riset tentang sagu di sini kan. Baik. Ya saya kira ada Prof apa, kemudian tadi malam banyak sekali orang yang memang lagi riset Concern. sagu di sini. Baik. Nah, justru Pak Desa ini menantang apa hasilnya gitu, Baik. supaya bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga pelestarian sagu supaya tidak habis. Mungkin lebih lengkap kalau kita bisa bicara dengan Kepala Bapelitbangda ya, terkait dengan usaha mungkin dari pemerintah daerah terkait implementasi dari perda yang sudah ada. Ya. Tapi mungkin itu episode lain. Untuk sekarang sampai di sini dulu. Mungkin kedepannya kita akan membahas sagu lagi bersama Pak Siswan, mungkin dengan Pak Tasran juga dan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sagu di Luwu Utara yang seperti tadi Pak Siswan bilang, kita sudah diberkahi oleh Tuhan dengan alam yang subur dan juga bahan sagu yang melimpah, dan kita nggak perlu tanam sebenarnya, tapi tetap harus ditanam karena pangan itu habis kalau nggak dilestarikan, tidak ada keberlanjutan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam sagu. Gini. Oh, Ada gini. salam sagu. Oke.